Alhamdulillah sudah kerekam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kakak semua sudah menyempatkan untuk pertemuan tatap maya ke-5 ya, modul 1.1 untuk refleksi, modul 1.1 sampai 1.3. Sebelum kita memulai pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, adakah yang mau memimpin doa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk buat Pak wabarakatuh. Bahrul. Untuk Pak Bahrul. Jangan absen nih Pak Bahrul, Bu. Aduh. Ya udah teman-teman ya, untuk mensingkat waktu, ya mari kita berdoa menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa mulai. Udah selesai. Ya, mangga. Nah, ini mohon maaf ya, saya sambil rapat ya, ada rapat di sekolah. Ya, terima kasih Kak Riki sudah bersedia untuk memimpin doa. Kakak-kakak semua saya mute dulu ya, maaf. Oke, izin share screen ya. Kita mulai ke materi. Sudah munculkah? Aman ya? Oke, kita mulai ke refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kita hanya 1 JP hari ini. Kita akan berbagi refleksi, tidak ada materi ya. Jadi mohon kakak-kakak untuk menyiapkan refleksinya masing-masing. Sebelumnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tujuan luas, memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksi. Capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan, capaian pembelajaran khusus atau modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. 2. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, saya mau tanya sebelumnya, kakak sudah mengerjakan refleksi di modul 1.1 ini? Sudah diupload belum? Saya belum cek soalnya. Sudah. Aman Kak Bahrul. Terus yang lainnya apakah sudah? Atas. Ya, alhamdulillah. Saya harap semuanya bisa mengikuti pembelajaran dengan mengumpulkan tugas juga. Lanjut refleksi. Agenda kita hari ini yaitu analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi, oke. Saya spin well ya. Untuk nanti siapa yang presentasi refleksinya gitu, nanti saya spin well terlebih dahulu. Jadi disiapkan untuk share screen boleh atau presentasi tanpa share screen juga boleh.
Siap ya, yang namanya muncul silakan untuk berbagi refleksi. Kak Erika, apakah hadir? Selamat. Kak Erika, halo. Kak, izin lagi ngajar dulu bentar. Oke. Next ya. Selanjutnya nanti Kak Erika. Yeay. Kalisna. Apakah Kalisna hadir? Cek. Wah, kayaknya ngajar juga. Oke. Oh, hadir. Kalisna. Iya, Kak. Boleh berbagi hasil refleksinya? Aduh, ini di HP ya, nggak bisa buka itu, belum buka laptop. Bentar. Oke. Kak Iqbal, bisa berbagi refleksi? Boleh. Boleh. Share screen juga boleh, Kak, silakan. Sini ya. Yang entire screen ya? Yang share-nya from tab window. Present now, yang deket emoticon ada panah ke atas. Ya, udah masuk di from tab apa? Klik Pilih window. mau yang mana tabnya. Window kali ya? Yang ada refleksinya yang mana? Yang Chrome tab itu yang ada refleksinya yang mana? Klik, langsung di bawah ada share. Oh, ini nih. Share. Oke. Keluar kah? Oke, ada Kak, silahkan. Dismiss, don't show this again. Yang Muncul? ini ya, Kak? Benar? Saya pakainya yang, sorry bentar. Gimana ke bawahnya? Bukanya di Word-nya. Oh, sorry. Oh iya benar. Sip. Ini yang 1.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini refleksi dari framework Gibbs, ya. Di situ ada pertanyaan di mana tahap, ada contoh pertanyaan dan jawabannya. Deskripsinya, karena framework Gibbs itu karena framework Gibbs itu ditanya dari apa yang terjadi, kapan, siapa, apa aja, dan apa hasilnya. Oke. Yang pertama deskripsi, satu apa yang terjadi. Yang terjadi adalah pembelajaran bulu tangkis. Halo, ada suaranya? Kak? Ada, aman. Terus kapan itu terjadi? Senin 2 September 2024. Siapa saja yang terlibat? Guru dan peserta didik. Apa saja yang peserta didik lakukan dalam pelajaran itu? Proses belajar mengajar. Apa hasilnya? Tercapainya tujuan pembelajaran. Saat itu materinya servis. Apa perasaan yang muncul saat itu? Gembira. Terus yang di pikiran saat itu senang. Emosinya bersemangat. Apa yang dirasakan oleh orang lain pada kejadian itu? Senang. Sama apa pendapat kita tentang kejadian pembelajaran yang sudah kita alami? Pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada tujuan pembelajaran. Walaupun
mungkin tidak seperti yang kemarin kita lakukan pada saat Zoom praktek malam-malam gitu ya. Tetap saja ada nilai-nilai yang guru guru yang masih banyak bukan mengatur ya, terlibat secara masif, kalau enggak terlibatnya banyak lah gitu. Terus bagaimana hasilnya peserta didik senang ketika pembelajaran olahraga, negatifnya guru masih banyak ikut campur dalam pembelajaran. Nah, yang kedua, hal baiknya apa hal baik dan buruk peserta didik akan termotivasi lebih pelajaran PJOK yang menyenangkan. Negatifnya kreatif siswa yang tidak berkembang karena mungkin terlalu melihat LKPD, jadi si anak yang kurang untuk membuka inovasinya. Apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang tidak, pembelajaran yang menyenangkan dan yang tidak berjalan dengan baik adalah menjadi guru sebagai fasilitator. Itu yang belum berjalan dengan baik. Seperti itu mungkin. Ya, terima kasih Kak Iqbal. Apakah kakak-kakak di sini ada yang mau menanggapi hasil refleksi Kak Iqbal selama mengajar? Tadi kan yang belumnya itu belum menjadi fasilitator ya dalam mengajar ya. Bertahap sih ya Kak ya, bertahap. Saya pun masih belum menguasai dalam hal seperti itu. Sambil kita belajar, sambil kita praktekkan sedikit-sedikit, mudah-mudahan ada perubahan menjadi yang lebih baik gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita sudah menjadi guru yang reflektif, mudah-mudahan ke depannya kita bisa lebih positif lagi gitu ya, karena kita mengetahui kekurangan kita itu apa, kelebihan kita itu di mana, yang harus dimaksimalkan itu yang mana, begitu ya. Oke. Saya rasa cukup ya Kak Iqbal untuk berbagi hasil refleksinya. Ini hasil refleksi selama mengajar ya Kak ya. Oke. Adakah di sini yang sudah menuliskan refleksi hasil pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3? Kak Bahrul, mana nih Kak Bahrul? Hadir. Oke, Kak Bahrul, sudah 1.1 sampai 1.3 refleksi. 1.3. 1.1 sampai 1.3. 1.1 sampai 1.3. Ya, yang tugas kemarin itu terakhir tuh. Yang ini ya, yang ada SCL-nya itu ya. Ya, betul. Oh. Silahkan Kak Bahrul, boleh berbagi refleksi. Udah. Window. Refleksi. Ini ya tuh. Apa ini? Ini teh apa? Infinity mirror. Don't show this message thing. Bukan yang ini. Bukan yang ini ya, ini mah 1.2 gini. Betul. Aduh, ini filenya teh PDF jadi iya nggak apa-apa. Oh, ini nih ada nih. Nah, ini ya. Kelihatan nggak? Oke, aman. Ya, jadi kalau untuk di modul 1.3 ini berhentilah sejenak dan resapi, gunakan panduan pernyataan di bawah ini untuk membantu Ibu dan Bapak merefleksikan konsep-konsep dalam modul ini dengan pengalaman dan fakta yang terjadi di sekolah. Pertanyaannya sebelum membaca modul ini, apa yang sudah Ibu atau Bapak
ketahui, pahami, dan terapkan terkait konsep berikut. Jadi ini saya sengaja bagi 3 karena kan di sini yang ditanyakannya 3 nih, student center learning, karakteristik perkembangan peserta didik, dan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk SCL yang saya pahami dan yang saya ketahui dan pahami ini, SCL menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator. Terus untuk yang dipahaminya, siswa aktif mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan sendiri, berpartisipasi secara mandiri. Terus penerapannya dalam PJOK, siswa memilih aktivitas mengeksplorasi teknik olahraga dengan bimbingan minimal dari guru. Sedangkan untuk karakteristik perkembangan peserta didik, ini sedangkan untuk karakteristik perkembangan peserta didik yang diketahuinya ini adalah setiap tahap perkembangan fisik, kognitif, dan sosial siswa berbeda-beda. Jadi masing-masing itu punya beda-beda karakteristiknya. Terus yang dipahaminya, pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa. Untuk penerapannya, aktivitas PJOK menyesuaikan kebutuhan perkembangan, misalnya aktivitas motorik kasar untuk anak muda dan teknik olahraga yang lebih kompleks untuk siswa yang lebih tua. Terus kalau untuk yang berdiferensiasi, yang diketahuinya ini pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan siswa. Untuk yang dipahaminya, setiap siswa belajar dengan cara dan kecepatan berbeda-beda. Untuk penerapannya, dalam PJOK, tugas dan tantangan berbeda diberikan sesuai kemampuan siswa dengan pilihan aktivitas berdasarkan minat mereka. Tuh. Masih kedengeran nggak? Lancar nggak? Aman. Aman ya, lanjut ya. Terus yang kedua, setelah membaca modul ini, pengingat atau pengetahuan baru dan menarik apa saja yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, untuk yang student center learning, ini siswa lebih termotivasi ketika mereka diberikan kebebasan untuk belajar secara mandiri dan aktif. Peran guru sebagai fasilitator bukan hanya pengajar. Guru membantu siswa menemukan solusi dan strategi sendiri. Jadi pada saat pembelajaran, guru ini sebagai fasilitator, siswa diberikan kebebasan, mereka mengeksplorasi sendiri. Nanti kalau ada salah-salah baru dikoreksi gitu. Terus karakteristik perkembangan peserta didik. Untuk yang kedua ini, 1, setiap tahap perkembangan siswa, baik fisik, emosional maupun sosial, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pembelajaran. Terus pentingnya memperhatikan kemampuan kognitif sosial bukan hanya fisik dalam mendesain aktivitas PJOK. Sedangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, tidak semua siswa belajar dengan kecepatan yang sama sehingga perlu variasi tugas dan metode. Terus diferensiasi juga bisa berbasis minat siswa, bukan hanya kemampuan untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Terus yang terakhir, ini inspirasi apa yang Ibu Bapak dapatkan dari modul ini untuk diterapkan dalam pembelajaran PJOK di sekolah? 1, aktivitas PJOK yang lebih fleksibel dan berbasis minat. 2, pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan. 3, diferensiasi dalam tugas dan tantangan. 4, pendekatan kolaboratif dan interaktif. 5, umpan balik yang lebih personal. Gitu. Jadi saya mengharapkan inspirasi ini membantu menciptakan lingkungan PJOK yang inklusif, dinamis, dan menyenangkan bagi semua siswa. Gitu kurang lebih. Ya, alhamdulillah terima kasih banyak Kak Bahrul sudah berkenan untuk berbagi refleksinya. Gimana kakak-kakak semua, ada tanggapan? Ada yang mau ditanyakan atau kritik, saran, masukan? Boleh, silakan angkat tangannya, raise hand.
Kak Febri, Kak Azhar, boleh? Sok mau memberi tanggapan tidak? Kak Ino, Kak Komaria, Kak Lisna, boleh? Atau semuanya sepakat dengan hasil refleksinya Kak Bahrul? Angkat jempolnya. Oke, Ya, alhamdulillah sharingnya bagus udah. ya. Ya, Kak Oke, Bahrul, alhamdulillah bagus sekali ya, sangat komplit ya Kak Bahrul. Semoga bisa diterapkan dalam aktivitas pembelajaran nanti di sekolah ya, materi kemarin amin. kita. Ya, Amin. terima kasih Kak Bahrul sudah berbagi. Oke, selanjutnya kita next aja ya, lanjut ke menuliskan refleksi di aplikasi. Oke, ada pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau sekarang kita berefleksi mengenai modul 1.3 sampai 1.1 sampai 1.3. Coba, siapa yang masih ingat 1.1 kita membahas apa? Ada yang masih ingat kah? Refleksi ya, Kak. Refleksi. Refleksi. Ya, refleksi dua teori ya dari Gibbs sama Pengenalan refleksi. Gibbs sama itu framework. Yakin sebelum refleksi ke apa, dari apa dulu sebelumnya? Dari perubahan dari paradigma dulu ya. ya. Kemudian refleksi ya. Kan 1.1-nya paradigma. Kemudian pembelajaran satunya paradigma, pembelajaran 2-nya refleksi. Kemudian lanjut ke modul 1.2 apa? Berbasis aset apa tuh? Pembelajaran Ya, berbasis kekuatan, aset. berbasis kekuatan. Oke, sip. Kemudian yang 1.3-nya? 1.3 SCL. Dengerin. SCL, diferensiasi. Ya. Nah, sekarang kita akan merefleksikan itu ya. Jadi bukan refleksi ke dalam pembelajaran kita sehari-hari, bukan, tapi refleksi pembelajaran, hasil pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3. Ini ada beberapa pertanyaan, nanti di aplikasi akan ada juga pertanyaannya, kakak-kakak semua. Nanti seperti biasa, klik link yang saya kirim, kemudian isi refleksinya. Bentar, saya kirim linknya dulu di kolom chat ya. Oke, tuh saya sudah kirim di kolom chat. Silahkan klik. Nanti akan muncul Padlet untuk refleksi modul 1.3. Kakak-kakak boleh klik ikuti tutor yang tadi ya. Yang ada kertas tuh, yang lipat boleh. Tarik ke layar. Silahkan kakak-kakak, apakah kesulitan? Sulit Yang ditarik, iya, nggak bisa dipindahin. nggak bisa ditarik. Nggak Bisa ditarik. Ya, Coba. Bukan ditarik ya, diklik. Diklik, kemudian baru ditarik. Klik aja. Nah, udah bisa ya. Makasih ya. Ya, Nah. kan nitip berkas aku juga. Di sini. Terima kasih. Silahkan dijawab, itu ada 7 slide ya. Ada 7 slide kakak-kakak semua, silahkan isi semuanya. Nanti sekalian saya review satu-satu. Warnanya boleh digunakan, kasih nama ya. Jangan ngambil punya orang. Itu baru ada 3 orang ya?
Ayo, siapa lagi? Klik dulu yang ini nih. Nih, klik ini. Kemudian setelah itu akan ada tanda plus di layar ini. Pelatih futsal oke. Pelatih futsal oke. Tulisannya biar ke bawah gimana, Kak? Biar ke tengah. Ini kartu tanah masuk. Oke, saya bantu. Ini udah. Tuh ya. Oh, digituin. Iya. Sip. Bentar, selesai tapi. Ininya bisa ditarik lagi, Kak. EKTN. Ya. Dia enggak dia KTK aja. Oke, itu yang biru siapa ya? Saya menulis refleksi berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Gak ada namanya. Oh, Kak Bahrul, oke. Kak Iqbal. Yang lainnya ini kemana nih? Oke, Kak Lisna. Oke, silahkan kakak semua. Ini bisa lewat HP juga ya. Yang ikut lewat HP boleh.
Ini kayak apa? Terus makanan teh. Oh, kos aja teh ya. Nah, malah tutup sampai ke pasangan teh ya. Nah, tanya biar gitu. Berarti tidak ada lagi bisa tak? Harus lapar. Simpel lah, pakai wadah lah. Berarti. Terus bentuknya. Lopat itu misalnya lingkaran misalnya. Kalau ini cuma wadah, namanya hemat, Bang. Kayak bisa jadi kenapa? Oke, sekalian saya bantu untuk sticky note-nya ya. Assalamualaikum, punten nembe lebet. Ya, waalaikumsalam, nggak apa-apa. Silahkan untuk sticky note yang kosong boleh kakak isi ya. Ini sama saya dibedakan warnanya, boleh diisi untuk yang memang kesulitan. Silahkan gabung di Padlet, Kak. Sticky note yang kosong boleh diisi ya. Cuma orang bilang ya, saya punya untuk ngobrol. Nah, gitu ya, ganda doang. Terpuas ya, karena doang. Bagaimana nih Pak yang kita? Aduh, 9 berarti malam tanggal 10 pasti. Maksimal. Orang yang nggak pengen mau kalau pilih pramuka. Baik. Yang kedua, kumpul dan pilih. Ya, tanggal hijiknya bagus. Ini hari situasi Pak. Kita semua ada ya biasanya jalan kucing. Boleh seru sekali ya. Dari dia apa yang buat? Ya. Banyak, iya, dan ciwangi lebay. Maghrib harus lagi jalan. Lewat toilet ya? Mereka akan jalan. Supaya
Assalamualaikum, punten nembe dongkap. Tadi ada jadwal ngajar dulu. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa Kak. Silahkan untuk berefleksi di Padlet ya. Linknya sudah di-share di kolom chat, kemudian di grup juga saya share ya. Mas doang ini dulu yang tinggal sembuhan kan. Maksudnya kita. Kakak tinggal klik sticky note yang kosong aja ya. Nanti akan muncul kursor untuk ngetiknya. Sticky note yang kosongnya diklik, nanti bisa nulis di situ. Kak, mohon maaf nih Ya. saya sambil ngajar nih, tapi udah nulis refleksi tadi situ. Gimana? Untuk saya sambil masih ada jam ngajar, tapi udah nulis refleksi di situ, sempetin. Iya, nggak apa-apa. Yang Febri Fauzi, Kak. Iya, sip. Kak, sambil nunggu yang lain boleh tanya? Iya, boleh Kak Lisna. Kita teh sekarang kan pertemuan kelima ya. Iya. Totalnya teh ada berapa? 16 atau berapa ya? Lupa lagi. 16 apa? Pertemuannya. Tatap maya. Iya. Oke. Sampai tuntasnya tuh berapa? Bang, lama yang 15, 16, 17, 19 Kak. 19. 19 ya. Iya. Semangat ya. Hai. Oke, sambil menunggu yang lain, saya mau seorang siapapun yang berkenan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Ada yang berkenan? Silahkan angkat tangan.
Adakah yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Oke, Kak Erika, boleh. Yang gampang dulu, biar kamu nggak usah angkat tangan. Mumpung nomor hijinya. Mana yang nggak kelihatan tulisannya? Bentar, Kak. Kedengeran, Kak? Ya, kedengeran. Oke, nomor 1 pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis? Biasanya saya nulis refleksi setelah materi selesai atau pembelajaran selesai, karena masih anget-anget di otak gitu Kak, jadi masih bisa diingat-ingat dengan baik. Terus apa saja yang ditulis? Jelas materi yang baru dikasih atau diberikan pada saat itu gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Erika. Jadi setelah beres pembelajaran, setelah beres jimit, berarti langsung menulis ya. Oke, sebetulnya bukan hanya di jimit saja ya. Jadi kita itu kalau tidak ada tatap maya, itu kan tulisannya asinkron ya. Nah, asinkron itu sebetulnya kakak semua belajar mandiri. Dibuka LMS-nya, di sana banyak materi, banyak modul, banyak pembelajaran. Jadi jangan ngandelin di Jimit gitu. Di Jimit mana apalah saya mah cuma review aja gitu ya. Materi intinya mah di LMS gitu ya, di modul gitu loh ya. Jadi untuk kakak semua jangan hanya mengandalkan Jimit aja gitu. Lihat lagi jadwalnya, di asinkron itu banyak sekali ilmunya di sana gitu ya, belajar mandiri di sana. Boleh seperti Kak Erika tadi, ketika sudah membaca modul, membaca LMS-nya, ditulis lagi yang penting-pentingnya, poin pentingnya, boleh seperti itu untuk berefleksi. Oke, terima kasih Kak Erika. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Ini baru 3 orang ya, Kak Iqbal, Kak Bahrul, dan Kak Erika. Adakah yang berkenan menjawab? Meskipun yang belum menulis juga nggak apa-apa, silahkan. Takutnya kesulitan di Padlet gitu ya, bisa diungkapkan di sini, diungkapkan. Bisa disampaikan di sini gitu ya. Silahkan, adakah yang bersedia? Kak Yadi. Mana Kak Yadi? Oh, Yadi, halo. Kalisna. Kalisna boleh Kalisna jawab nomor 2-nya, Kak? Iya. Kak, yang punya saya nggak kelihatan bukan di itu. Di Padletnya. Belum ada. Ini belum ada ya? Udah ngetik tapi nggak ini. Nomor berapa? Ya? Slide berapa? Slide berapa? Udah ngetik. Yang ini dekat Erika pinggirnya. Adanya yang Kak Iqbal. Coba. Kenapa ya? Nggak ada. Apa harus di enter gitu apa gimana ya? Saya udah nulis nih. Oh, itu Kalisna itu nomor 1 ya. Slide ke-1. Nah, sekarang yang di bawahnya ada slide kedua. Di pinggir kiri. Pinggir kiri nah, yang ada. Ini nih. Iya. Iya itu ada. Kalisna itu punya saya. Iya ada. Ada. Oh iya, udah kelihatan. Udah kelihatan. Yang itu nomor 1 ya. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2. Nomor 2 ada di pojok sebelah kiri itu di samping ada slide-nya itu kayak PowerPoint. Nah, klik aja yang slide kedua. Berarti salah nulis ya.
Harusnya Enggak salah nulis sih. Kan ada 7 pertanyaan ya. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Udah ketemu belum? Oh, yang ini Slide ya. 2-nya. Ya. Yang bagaimana perasaan? Yang kapan ya? Bagaimana perasaan? Ada? Ini mah kapan saya menulis refleksi? Itu nomor 1. Kapan saya menulis masih refleksi? Itu nomor 1. Nomor 2-nya mana yang nggak kelihatan? Di pojok kiri itu di samping kiri ada seperti PowerPoint slide. Daftar slide 1 sampai 7. Adakah? Kalisna bukanya di HP atau di laptop? Oke, kemana nih Kalisna? Untuk yang nomor 2. Di laptop, Kak. Di laptop. Oke. Di laptop. Silakan buka di layar Jimit. Saya berbagi share screen. Adakah tanda hijau? Ada yang lain? Kalisna, sudah nemu belum? Maaf Kak, yang lain dulu aja. Oke. Nomor 2, siapakah yang berkenan? Kak Bahrul mau? Kenapa? Kak Bahrul mau menjawab nomor 2? Nomor 2. Mana coba yang nomor 2? Bentar. Bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai refleksi? Ya, perasaannya pasti senang ya saat menuliskan refleksi. Karena kan salah satu cara yang murah dan efisien yang dapat dilakukan untuk upgrade diri gitu ya. Terus apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi, biasanya kalau yang muncul di pikiran kalau saya pribadi mah saya bingung ya, karena kan harus ada observasinya, mengobservasi yang udah dilakukan, terus apa namanya, harus diobservasi, terus kitanya juga harus berpikir lebih kritis lagi gitu kan. Terus kitanya juga harus bisa mengevaluasi untuk dampak jangka panjangnya nanti, seperti itu. Sudah Kak Bahrul? Dah. Oke, terima kasih Kak Bahrul. Ya, betul sekali ya. Refleksi ini bisa menjadi pengingat kita, bisa menjadi controlling kita gitu ya. Iya. Ketika kita melakukan hal yang kurang sesuai gitu ya dalam pembelajaran, kita bisa refleksikan gitu, kita bisa rubah ke depannya, kita bisa meminimalisir kejadian tersebut gitu ya untuk ke depannya. Sip. Terima kasih Kak Bahrul, meskipun senang tapi bingung. Ada bingung. Ya betul, karena menilai diri sendiri mah susah ya. Ya, menilai diri sendiri mah pasti susah. Ya betul. Kecuali kalau ada yang observasi tadi kata Kak Bahrul, ya betul sekali ya. Saya pun merasakan seperti itu ketika ditugasin untuk membuat refleksi.
ya mikirnya lama gitu. Sama. Oke, terima kasih Kak Bahrul. Sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3, adakah yang berkenan untuk menjawab? Tidak diketik juga nggak apa-apa, boleh disampaikan saja. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Silahkan, raise hand. Kak Iqbal, boleh. Ya, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi dan hal apa yang masih menjadi tantangan. Yang menjadi lebih baik ke depannya dalam refleksi menurut saya adalah pembelajaran PJOK akan banyak inovasinya. Jadi terkait dengan strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau inovasi lainnya mungkin dalam alat juga bisa dijadikan inovasi. Lalu dan yang menjadi tantangan adalah karakteristik siswa yang berbeda yang menjadi masalah ketika tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan juga motivasi diri sih yang menjadi tantangannya sebenarnya motivasi diri. Mau nggak bikin refleksi teh, kadang-kadang kan kita suka bentrok ya, entah itu bentrok sama waktu jam mengajar dan bentrok sama haraream gitu. Paling itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Iqbal sudah berbagi refleksi. Betul sekali ya. Apa ya, motivasi diri itu memang sangat dominan ya. Yang sangat dominan ketika kita apalagi beres ngajar di lapang, kemudian lanjut menulis refleksi kan asa kumanya capek gitu ya. Gak apa-apa. Sebetulnya untuk menulis refleksi ini tidak perlu tiap hari ya, bukan tidak perlu. Sekebutuhannya saja sih, maksudnya yang penting kita itu tahu, tidak dicatat pun nggak apa-apa. Yang penting kita bisa merenungkan itu gitu ya. Bisa tahu kelemahannya di mana, yang harus dimaksimalkan itu di mana gitu ya. Tidak perlu dicatat, nggak apa-apa. Tapi lebih bagus lagi dicatat sebagai pembelajaran kita ke depannya gitu. Oke, Kak Iqbal bagus, terima kasih. Sekarang lanjut ke nomor 4. Hal apa yang masih menjadi tantangan dalam menulis refleksi? Oh, yang tadi ya ini ya. Silakan, adakah yang berkenan? Yang menjadi tantangannya? Selain motivasi diri, silakan Kak Komaria. Boleh Kak. Mana Kak Komaria? Iya boleh Kak. Hadir Kak Komaria. Atau keklik. Ada lagi yang lain? Kak Yadi, kemana Kak Yadi ya? Kak Ino. Wah, pada kemana nih? Oke. Untuk tantangan relatif sama ya. Waktu gitu. Kemudian motivasi, menyesuaikan waktu ya, Kak Bahrul waktu, Kak Erika waktu. Maaf, Kakak ya, ini audionya gangguan. Oke, Kak Ino nggak apa-apa. Coba Kak Ino, saya mau tanya, hal apa yang menjadi tantangan ketika menulis refleksi? Kak Ino. Yang menjadi tantangan dalam refleksi, ya baik. Caranya tentunya setelah selesai dalam pembelajaran ya, tentunya banyak kemajemukan dari karakteristik siswa maupun
kemampuannya ya. Jadi tentunya kita harus pandai-pandai memilih model-model ataupun strategi yang kita aplikasikan saat di lapangan. Tentunya diantaranya ya mungkin untuk siswa yang berkebutuhan khusus ataupun yang sebagainya, di samping kita tentu memberikan strategi atau model super sejawat atau dan lain-lainnya. Seperti itu mungkin Kak. Oke, terima kasih Kak Ino. Ya, kita harus pinter-pinter katanya untuk memilih metode untuk menyesuaikan kebutuhan siswa ya. Ya, betul Kak Ino, terima kasih. Sekarang lanjut ke nomor 5. Waktu kita sudah habis sebetulnya ini. Nomor 5, adakah yang berkenan untuk menjawab ini nomor 5? Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Oke, boleh siapa? Boleh raise hand? Kak Yadi, Kak Dea, Kak Rifki, Kak Riki. Kak Iqbal deh. Yang standby. Kak Iqbal. Silahkan yang nomor 5, Kak. Yang mana nomor 5? Oke, nomor 5. Siap, 5. Bagaimana saya menggunakan rubrik tulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Kalau baru saya coba sekali kemarin menggunakan framework Gibbs karena mudah sekali untuk dipahami dan diterapkan. Oke, framework Gibbs. Sebetulnya ada yang lebih singkat loh, ada yang ya, segitiga. Ada segitiga itu. Refleksi ya. Ya. Kemudian kalau yang topi itu banyak ya, ada 6. Yang kemudian topi banyak. Oke, gak apa-apa sih itu senyamannya kakak. Yang penting esensinya dapat ya. Mau itu pakai yang manapun dibebaskan. Yang penting rubriknya itu seperti itu gitu. Untuk berefleksi itu seperti itu. Oke, nggak ada masalah ya untuk rubrik mah. Aman lah. Yeay. Aman. Lanjut. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Adakah yang mau berbagi? Kak Bahrul. Ya, gimana? Nomor Halo. genap. Nomor genap. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Ya, sebenarnya mah ini saya nggak masukin semua gitu ya. Wah. Saya masukin yang versi semuanya. Kedap. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam kepada diri saya? Saya rasa untuk dapat menulis refleksi lebih baik lagi, saya harus membuat kerangka refleksi agar jauh lebih teratur. Biasanya kan kita kalau misalkan saya pribadi ya, kalau misalkan menulis refleksi nggak sistematis gitunya. Langsung diingat tadi teh ngapain aja, apa kurangnya, fokusnya teh pada apa yang kurang gitu. Padahal kan seharusnya ada kerangkanya gitu ya, kerangka refleksinya gitu. Terus keterampilan apa yang dibutuhkan yaitu keterampilan observasinya, terus kemampuan untuk berpikir kritis. Kita kan harus berpikir kritisnya dari berbagai sudut pandang gitu. Terus kemampuan untuk kesadaran diri, itu kan berarti keterbukaan kita terhadap perasaan dan pikiran gitu ya. Terus apa lagi tuh? Dan keterampilan mengevaluasi dampak untuk jangka panjang. Karena kan kalau misalkan refleksi, ya pasti kan tujuannya untuk
perubahan gitu ya, lebih baik lagi. Berarti kan dampaknya harus dipikirkan, tentunya harusnya jangka panjang gitu. Sebenarnya masih ada seperti pemikiran sistematis, refleksi yang bagus biasanya mengikuti alur yang jelas gitu. Terus apa ya, jujur dan apa ya, pokoknya jujur lah untuk menulis refleksi yang mendalam mah biasanya harus jujur. Jadi jujur sama diri sendiri tentang kekuatan dan kelemahan kitanya apa gitu kan, itu sebagai langkah untuk koreksi diri nantinya gitu ya. Terus palingan terakhir mah ini keterampilan menulis yang jelas dan padat, jadi yang efisien gitu. Keterampilan menulis doang yang perlu diasah. Itu aja sih kalau saya mah. Oke, terima kasih Kak Bahrul. Itu aja tapi banyak ya. Bagus sekali, komplit. Ya betul. Ketika menulis refleksi, memang harus ada kerangka terlebih dahulu ya. Misalnya bisa menggunakan rubrik gitu ya. Tujuannya kemana, jadi nanti terarah. Kita tidak fokus ke dalam kelemahan ya. Kita harus ingat banyak sekali aset yang harus kita maksimalkan ya. Tidak melulu kita ngoreksi diri yang negatifnya aja gitu, enggak. Tapi kita maksimalkan yang ada. Oke, bagus Kak Bahrul. Kemudian tadi ada menyinggung tentang keahlian menulis ya. Ya betul sekali ya. Kalau misalnya kita tidak dibiasakan untuk menulis, bingung gitu ya. Saya pun sama. Kalau orang Indonesia mah gitu ya, Kak Erika ya, disuruh mikir ngarang, disuruh ngarang mikir ya. Ya, saya pun begitu ya. Ketika kemarin jadi harus PKG, jago nulis nate. Ya, ketika kemarin PKG, saya bingung ya ketika ditanya, suka bingung sama Pasil gitu ya. Silakan untuk berefleksi ini gitu ya misalnya. Ketika ditulis ada nih di otak tapi ditulis kumaha ya, nulisnya kumaha gitu kan. Beda lagi dengan diucapkan ya. Kalau diucapkan biasanya lumayan lancar gitu ya. Beda. Kalau ditulis harus tertata lagi ya, harus tertata gitu kalau bacaan gitu ya. Anak lapangan mah nggak bisa disuruh bahasa Indonesia. Ya, betul. Yang salah itu anak ya Kak. Itu ikan, disuruhnya berenang, ini disuruh manjat pohon. Ya, tapi hal tersebut jangan menjadi halangan kita gitu ya. Jangan menjadi halangan, jadi gak mau berefleksi gitu ya. Jangan jadi saya mah nggak bisa nulis jadi nggak mau refleksi gitu. Jangan seperti itu. Tadi inisiatifnya tidak wajib ditulis tapi kita bisa merenung gitu ya. Bisa mengingat sebelumnya itu seperti apa, terus nanti ke depannya harus bagaimana. Gitu. Kemudian yang nomor 7. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Oke, Kak Erika, go. Semangat. Ayo, Kak Erika gimana? Yang mana, Kak? Bertujuh apa terakhir, yang bisa saya lakukan? Nomor 7. Jelek, bentar, Kak. Terakhir. Bentar, kok gak ketemu ya? Nomor 7. Terkasihnya jelek, Udah muncul. Mananya? Bentar, Kak. Ini teh. Kebanyakan. Seru, ada live. Nomor 7. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Jawabannya, kalau saya melakukan reflektif rutin kepada peserta didik agar terlihat sejauh mana saya mengajar, sejauh mana saya baik untuk mengajarkan peserta didik. Siapa yang bisa membantu saya? Rekan sejawat, fasilitator, mengikuti MGMP, mengikuti PKG dan pengembangan yang lainnya gitu, Kak. Seperti itu. Sip, terima kasih Kak Erika. Betul ya, kalau kita terbiasa untuk berefleksi, kita bisa meminta bantuan ke teman-teman sejawat. Tadi sudah dibilang sama Kak Erika, boleh ke teman sejawat,
ke peserta didik boleh, ke kepala sekolah, ke siapapun boleh. Nah, dengan adanya PKG ini semoga kita bisa merubah gitu ya, paradigma yang tadinya itu PJOK itu seperti apa ya, yang kurang-kurangnya itu kita bisa rubah. Kemudian, melalui PKG ini banyak sekali ilmu yang didapat ya, saya pun seperti itu. Banyak yang sharing tentang, bagaimana untuk menghadapi peserta didik, Oke. gitu ya. Alhamdulillah jadi banyak pengetahuannya gitu ya ketika pembelajaran di lapangan itu seperti apa, beda-beda ternyata setiap sekolah itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk refleksi ini. Kita lihat slide-nya. Sekarang apa lagi nih? Terima kasih kakak-kakak semua sudah mau berefleksi. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tinggal sesi foto ya, sesi foto belum. Bentar. Ini sudah? Wah, udah, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Ternyata cukup ya. 45 menit meskipun lebih sedikit gak apa-apa. Mohon maaf mengganggu waktu kakak-kakak semua. Terima kasih sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya dalam kesibukan kakak-kakak semua. Ada yang sambil ngajar, ada yang rapat. Saya mohon maaf mengganggu ya. Semoga next kita pertemuan besok ya. Besok itu ada 3 JP. 3 JP ya Kak ya? 3 JP, wah lama sekali. Silahkan tentukan waktunya dari jam berapa. Kalau bisa jangan malam. Kalau malam itu kan kalau 3 JP lama ya. Jadi jangan malam ya kalau bisa. Silahkan kakak diskusikan di grup. Nanti mau jam berapa. Jangan malam ya kakak-kakak. Ya, repot juga ya kalau malam ya. Sinyal juga takutnya kurang ini. Besok materinya tentang apa tuh? Elaborasi. Setengah satu. Boleh, Besok boleh. ada jadwalnya, Kak. Ya, gimana lagi? Sebetulnya kita ini sudah ada surat izin ya, surat izin untuk mengikuti PKG ini. Mudah-mudahan dimengertilah untuk hari mah gitu ya. Yang penting mah jangan setiap hari, jangan izin alasan dengan PKG kan nggak tiap hari juga gitu ya. Kalau misalnya sehari malah nggak apa-apa gitu izin. Besok 3 JP lumayan dan waktunya itu banyak materi. Satu tempat. Sekarang kakak-kakak silahkan buka LMS-nya. Isi sesi diskusinya ada 3 sesi sebelum ke tatap maya besok. Jadi kakak besok ketika tatap maya kakak semua sudah paham materinya apa karena saya tidak akan menjelaskan materi, saya hanya mereview saja. Ya. Oke, terima kasih kakak semua. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ada yang muncul. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dipoto, udah dipoto sih. Ya, sekarang kita foto dulu Foto sebelum dong. kita dulu fotonya. Oke, nah ya. Laptopnya Kak Bahrul jangan hilang lagi. Bisa muncul fotonya.